Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel terkeren, channel ternama, channel update yang selalu memberikan informasi terkini yang kalian butuhkan tentunya supaya tidak telat informasi. Sehingga jika ngobrol dengan kawan, diskusi dengan kawan tidak terlongong-longong alias telolet. Baik, sobat semua dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat semua, selalu diberikan rezekinya. Jangan lupa sholat lima waktu dan jangan pula tinggalkan dari kewajibanmu untuk membagikan orang tuamu karena orang tuamu adalah tiket menuju surgamu. Baik, sobat semua dimanapun kalian berada, kita akan laporkan pantauan terkini dari republika.co.id. Kejaksaan Agung tak ragu periksa Airlangga terkait kasus korupsi impor garam. Ya, berita yang ngeri-ngeri sedap saudara, karena memang akhir-akhir ini menuju 2024 KPK kemarin sudah menyatakan akan mengungkap lagi kasus kardus durian yang itu nyenggol-nyenggol kepada Bapak Muhammad Iskandar, Ketum PKB. Sekarang giliran Kejaksaan Agung menyampaikan laporan tak ragu periksa Airlangga terkait kasus korupsi impor garam. Sebenarnya kita ketahui Airlangga Hartarto adalah Ketum Partai Golkar. Apakah karena mendekati 2024 semua ketum akan diincar oleh KPK maupun Kejaksaan Agung? Yang gak diincar kayaknya cuma dari PDIP loh. Wah, ini suara rakyat ya. Suara rakyat. Hati-hati Bapak-bapak ketum semua. Dan pastikan Anda waspada. Jangan membuat gerakan yang membuat PDIP marah. Karena mereka bisa gunakan KPK maupun Kejagung untuk memeriksa Anda. Ya, ini akan menghancurkan pamor parpol Anda. Ini memang repot kita negara ini ya. Coba lagi Harun Masiku tertangkap. Mungkin siapa lagi yang kena itu? Hasto, Mega sekalian kena. Nah, itu baru berita hebat. Siapa yang berani? Wah, hebat betul. Kita lanjutkan lagi. Inilah gedung Kejaksaan Jampitsus ya. Penyidik sudah menetapkan 4 tersangka kasus impor garam termasuk Dirjen Kemenperin. Wah, luar biasa nih. Ini sudah ada 4 tersangka. Kenapa kok sampai ke Airlangga Hartarto? Kita simak liputannya. Dari republika.co.id Jakarta, Kejaksaan Agung menegaskan tak ragu jika harus memeriksa menteri maupun ex-menteri perindustrian terkait manipulasi serta rekayasa kebutuhan kuota impor garam nasional. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus sudah menetapkan 3 pejabat tinggi di Kementerian Perindustrian Kemenperin sebagai tersangka. Wow. Ternyata saudara, setiap ada kebijakan untuk impor apapun itu, ternyata di situ ada duit saudara. Ya, ada cuan saudara, sehingga ini menjadi perebutan ya. Dan menurut pihak kejaksaan, ini case-nya adalah kasus impor garam saudara. Ya, negara kita ini negara agraris saudara. Tapi kok impor garam kan lucu ya. Ternyata di balik kelucuan negeri kita ini ada seperti ini saudara. Siapa lagi kalau bukan cuan saudara. Karena cuan inilah menyebabkan negeri ini rusak saudara. Ya. Ternyata dalam kasus impor garam ini ada manipulasi rekayasa kebutuhan kuota. Jadi ada penelitian ya, data biasanya itu, dan itu digelembungkan saudara. Ternyata kita ini kekurangan garam sekian. Akhirnya sementara produk petani sekian, gitu. Total produksi yang bisa dihasilkan seluruh Indonesia sekian, sehingga kebutuhan kurang sekian. Nah, maka kekurangan ini diimpor. Ini nah, gambar sederhananya saudara ya, utak-atik gaduk akhirnya yang menyebabkan ada cuan di situ. Cuan dari mana dapatnya? Ya iyalah biasa markup ya, ada markup di situ. Harga katakanlah 1.000 perak dari
supplier atau dari orang yang kita beli atau negara yang kita beli. Tapi di anggaran bisa sampai 2.500 perak. Itu kalau 1 ton berarti 1.500 dikalikan 1 ton. Berapa itu bos? Ya, kalau impor kan nggak mungkin 1 ton bos. Nah itulah cuan-cuan di situ. Paham ya rakyat Indonesia seluruhnya? Iya inilah. Jadi perlu kita garis bawahi setiap kebijakan yang tidak masuk akal biasanya ada cuan di situ. Ya, ujung-ujungnya duit. Udah. 3 pejabat Kemenperin yang sudah ditetapkan tersangka adalah Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil atau Dirjen IKFT 2019-2022 Muhammad Khayyam atau MK. Sayang sekali ya, kenapa kok nama Muhammad malah ya dipakai sampainya ilah jebakan cuan saudara, jebakan duit yang akan menyebabkan kita ini terjebak. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari tipuan fitnah duit. Direktur IKFT Fridi Juwono FJ dan Kepala Subdirektorat IKFT Yosi Arfianto atau YA, ketiga tersangka tersebut sejak penetapan langsung dijeblaskan ke dalam tahanan di Rutan Kejagung. Wow, langsung bos. Ya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi menerangkan menengok jabatan ketiga tersangka tersebut kebutuhan tim penyidikan membuka peluang untuk pemeriksaan di level tertinggi di Kemenperin. Saat ini pengisi pos tertinggi di Kemenperin atau Kementerian Perindustrian dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Ini juga dari Partai Golkar, saudara. Namun menengok periode pengungkapan dugaan korupsi impor garam yang terjadi rentang periode 2016-2022, Menperin saat itu adalah Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Semua terbuka, penyidikan masih berjalan, kata Kun tadi. Nah saudara, kenapa kok sampai kepada Bapak Airlangga Hartarto ya? Karena periode korupsi itu ada pada tahun 2016 hingga 2022. Menperin saat itu adalah Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Semua terbuka, penyidikan masih berjalan, kata Menteri. Inilah demikian saudara. Dari kronologi kenapa kok sampai kepada Bapak Airlangga Hartarto. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, jangan lupa subscribe ya channel ini karena memberikan kepahaman kepada Anda. Berguna kan? Jelas berguna dong. Ya. Dan penetapan tersangka sudah dilakukan. Untuk pemeriksaan lanjutan, semua pihak yang terkait akan diperiksa. Dalam hal ini artinya kita akan melihat urgensi di titik mana penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini, ujar Kuntadi menambahkan. Dari case ini, saudara, kasus ini kita akan bisa belajar ya. Nada-nada kalau ada impor, ada wacana impor atau ada headline news tentang impor, kita perlu sebagai warga negara, sebagai rakyat, ini penting untuk kita kritisi, saudara. Apakah betul data yang ada? Kita kekurangan produk A misalnya, produk garam ini. Karena bisa-bisa data yang dipegang oleh si pengusul impor garam ini adalah data yang direkayasa atau dimanipulasi. Ya, kenapa kok bisa dimanipulasi? Ya, siapa lagi ujung-ujungnya cuan. Nah, disitulah negara akan dirugikan, saudara. Ketika terjadi proses, ya, deal katakanlah jadi untuk mengimpor, ya, impor garam. Ya tadi selisih harga dari produsen, dari penjual sampai ke tempat kita ini biasanya bisa 100%, bisa 190% atau bahkan 200%, tergantung yang menggelembungkan mau berapa persen cuannya yang didapat. Nah ini saudara, biasanya uang-uang itu mengalir ke banyak ya, nggak cuma dong di kementerian bisa aman dong kalau, tapi ternyata ada ya, jaksa paling tahu ya siapa pembuat kebijakan impor, siapa yang meloloskan kebijakan, diselidiki semua deh. Kami berkeyakinan bahwa pasti akan ujung-ujungnya akan sampai ke parlemen. Iya dong. Nah, sedikit juga dong siapa
yang biasa bekerja sama dengan Kemenperin. Komisi berapa? Nah, tegasnya. Komisi berapa? Silakan ya, proses kebijakan, pengambil kebijakan sampai deal impor garam ini juga harus diselidiki. Karena jangan sampai hanya kementerian saja yang kena, eksekutornya kena. Tetapi kebijakan itu kena ya, atau deal terjadi, diputuskan, disahkan karena ada stempel. Stempelnya siapa? Stempelnya adalah DPR. Komisi berapa? Selidiki. Siapa yang memutuskan boleh adanya impor. Jadi jangan sampai cuma tingkatan dirjen saja yang kena ya. Menteri, komisi di DPR yang bekerja sama pembahasan kuota impor garam ini juga harus kena, saudara, supaya menjadi pertanggungjawaban publik, jangan semena-mena atau jangan gegabah dalam memutuskan sebuah proses impor. Ya, demikian saja ulasan kami dari pantauan udara kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe terus channel ini. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangun Indonesia lebih transparan dan lebih demokratis, lebih objektif dan lebih membangun serta bersih dari korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.